Halo Sobat Cerdas Bagus, di video kali ini kita akan membahas tentang cara menghadapi pembukaan Spanyol. Pembukaan ini ditulis oleh Ruy Lopez pada abad ke-16 dalam bukunya mengenai pembukaan catur setebal 150 halaman. Ia mengusulkan langkah gajah B5 dengan ide sederhana bahwa bila gajah menangkap kuda C6, maka pion E5 akan kehilangan pelindungnya. Nah, bila kita menggunakan strategi dan taktik yang pernah kita pelajari di seri Mari Bermain Catur, maka jawaban untuk gajah B5 adalah A6. Namun, untuk hitam di video ini saya akan memilih pertahanan Berlin yang banyak digunakan oleh para grandmaster untuk mencapai posisi remis atau permainan akan dengan cepat menuju ke babak akhir. Pertahanan Berlin dimulai dengan kuda F6. Kemudian varian utamanya adalah putih rokade. Namun sebelum menuju varian utama, saya akan membahas beberapa varian lainnya yang dapat dipilih oleh putih. Yang pertama tentunya adalah bagaimana bila gajah menangkap kuda C6. Pion E5 tidak ada yang melindungi. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di sini? Ingat, biasanya dalam strategi yang sudah pernah kita pelajari, pion menangkap ke arah medan tengah. Tapi di sini kita harus menangkap dengan pion D7. Karena bila kuda menangkap pion E5, maka hitam dapat melangkahkan menteri D4, menyerang pion dan kuda. Kuda kembali, kak, tangkis, dan jelas di sini bahwa posisi hitam lebih baik daripada putih. Jadi, putih tidak dapat menangkap pion E5 untuk saat ini. Bagaimana bila putih melangkahkan C3? Mencegah menteri ke D4. Di sini, hitam harus melangkahkan menterinya ke D3. Mencegah raja rokade. Gajah hitam akan sulit untuk keluar. Gajah putih hanya dapat menuju ke A3. Posisi putih di sini serba sulit. Bila kuda tangkap pion, maka menteri tangkap pion. Yang menggarpu gajah dan kuda. Tangkis. Dan sekali lagi, posisi putih sangat tidak nyaman. Oke, bagaimana dengan D3? Melindungi pion E4. Setelah ini, putih mungkin berencana menangkap kuda lagi. Yang harus dilakukan hitam, gajah C5. Loh, bagaimana dengan pion E5-nya? Menteri D4 mengancam skakmat dan menggarpu kuda. Di sini hitam harus melindungi rajanya, misalnya dengan gajah, dan kemudian tentunya putih kehilangan kuda di E5. Oke, kalau gitu rokade dulu. Ya, kalau sudah rokade, tentu hitam harus melindungi pionnya. Dan setelah ini permainan akan berlanjut mirip dengan permainan Italia. Oke, bagaimana jika putih langsung menyerang medan tengah? Hitam tangkap pion, mungkin pion maju, mengancam kuda F6, kuda E4. Bila rokade, ya kita bisa melangkahkan gajah atau pion A6. Ya, misalnya gajah E7, benteng E1, kuda C5, dan seterusnya.
Bila putih tidak rokade, misalnya mau menyerang kuda, hati-hati. Setelah gajah B4, ya posisi putih jadi tidak nyaman. Oke, bagaimana bila putih kuda C3 yang dikenal juga dengan nama 4 kuda Spanyol? Di sini saya rekomendasikan varian simetris yang lebih mudah dimainkan. Bila pion D3 melindungi pion E4, kita tukar saja gajah dengan kuda supaya permainan menjadi lebih sederhana. Hitam juga melindungi pionnya. Kemudian di sini bisa saja putih melangkah H3, kemudian dibalas dengan hitam H6, sama-sama melindungi petak G4 dan G5. Nah, apa yang harus dilakukan hitam bila putih saat ini langsung melangkahkan gajahnya ke G4, mempin kuda terhadap menteri? Nah, di sini kita perlu tahu cara melepaskan diri dari pin. Pertama, menteri E7. Misalnya, putih benteng E1, hitam kuda D8, D4, kuda E6, gajah H4, kuda F4. Dengan tujuan kuda G6. Ya, setelah ini putih harus melepaskan pinnya. Misalnya, gajah kembali ke G5, kuda G6, dan berikutnya H6 mengusir gajah secara permanen. Oke, kita akan masuki varian utama dari pertahanan Berlin. Di sini hitam akan melanggar beberapa teori dasar pembukaan catur, dimulai dengan kuda tangkap E4. Bila putih langsung menyerang kuda ini dengan maksud untuk menyerang raja hitam secara tidak langsung, maka hitam mempunyai jalan keluar, yaitu kuda D6 menyerang gajah di B5. Bila gajah tangkap kuda C6, kita tangkap gajahnya, kuda tangkap E5, blok, misalnya D4, rokade, dan hitam tidak mempunyai banyak masalah. Bila kuda tangkap E5 dulu, maka kuda tangkap E5, benteng skak, blok, dan setelah itu putih harus memundurkan gajahnya. A4 atau E2 F1, yang mana yang lebih disukai putih? Misalnya F1, rokade, pion ke medan tengah, ya, dan hitam juga tidak mempunyai masalah dalam varian ini. Langkah terbaik bagi putih di posisi ini adalah D4. Kuda D6 menyerang gajah. Di sini putih mempunyai dua pilihan. Pion tangkap pion E5 atau gajah tangkap kuda C6. Kita lihat pion dulu karena ini lebih tricky. Kuda tangkap gajah. Pion A4 menyerang kuda yang hampir tidak punya jalan lari kecuali ke D4. Setelah kuda tangkap kuda, kuda tangkap kuda, menteri tangkap kuda. Kemudian langkah penting D5. Bila kuda C3 menyerang pion, kita jaga pionnya dan permainan di sini cukup berimbang. Bila putih en passant, maka kita tangkap dengan
menteri. Di sini hitam juga mencapai permainan yang berimbang. Bila gajah menangkap kuda C6, maka pion tangkap gajah, pion tangkap E5, kuda F5. Di sini langkah terbaik putih adalah menangkap menteri hitam. Namun bisa saja bermain menteri E2 dengan maksud menguasai lajur D dengan benteng. Hitam mempunyai jawaban yang bagus, yaitu kuda D4. Kuda tangkap kuda, menteri tangkap kuda. Bila putih benteng D1, menteri G4. Mengajak pertukaran menteri dengan dukungan dari gajah. F3, menteri G6. Ya, sampai di sini. Bila kita cek dengan engine, bisa dilihat hitam unggul sedikit, minus 0,4. Bar hitam sedikit lebih unggul daripada putih. Namun boleh dikatakan permainan masih berimbang. Yang terbaik tentunya adalah menteri tangkap menteri. Kita tiba pada varian yang dinamakan tembok Berlin. Walaupun putih di sini dapat menguasai lajur D, namun hitam tidak mempunyai banyak masalah dalam mempertahankan wilayahnya. Misalnya kalau putih tetap maju, maka putih akan segera menemukan masalah. Di sini sebaiknya putih melanjutkan perkembangannya untuk mencoba menyerang pertahanan hitam. Dapat kalian lihat di sini, mayoritas permainan berakhir dengan remis yang warna abu-abu ini. Dan langkah yang terbanyak dimainkan pada posisi ini adalah Raja E8. Kemudian H3, H5, Gajah F4, Gajah E7, Benteng A ke D1, Gajah E6, Kuda G5, Benteng H6. Jadi kalau kuda tangkap gajah, yang bisa tangkap balik. Bila kita cek dengan engine, kita akan lihat bahwa putih hanya unggul 0,1. Varian tembok Berlin ini saja mempunyai banyak sekali variasi langkah yang dapat kalian lihat sendiri di Lichess. Saya hanya menunjukkan varian utamanya saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.